Apakah istri ketika di dunia akan bersama suaminya di surga dan berada dalam satu kedudukan? Ini adalah pertanyaan klasik yang biasanya ditanyakan para wanita, khususnya yang mempunyai hubungan yang baik dengan Robnya, serta memiliki derajat takwa dan kesolehan yang tinggi. Pertanyaan mereka selalu sama, di manakah keberadaan saya nanti bersama suami saya di dalam kedudukannya, padahal saya telah beramal di dunia seperti yang diamalkannya, bahkan mungkin lebih darinya. Di manakah kedudukanku? Seharusnya kedudukanku sama dengan kedudukannya. Untuk menjawab keraguan ini, saya katakan kepada mereka, ketika memikirkan balasan ilahi, kita selalu memandang kepada istana, kebun, dan kesenangan-kesenangan duniawi, sebab akal saja tak mampu untuk mengetahui hakikat wujud keberadaan kita di surga. Selain itu, tak mungkin akal yang diciptakan tersebut mengetahui cara yang sesungguhnya tentang keberadaan kita di surga yang kekal. Jawaban pertama pertanyaan ini adalah menjauhkan dunia dan kesenangannya dari ilustrasi kita dan mengetahui satu hakikat bahwa permasalahan tersebut sangat lebih besar dari dunia seisinya. Pemahaman tentang kedudukan saya di dunia berbeda sama sekali dengan pemahaman tentang kedudukan saya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar. Quran Surah Al-Insan ayat 20. Tidakkah tempat yang agung tersebut cukup untuk menampung orang mukmin dan istrinya? Kita tidak berada di dunia, tetapi berada di akhirat, sehingga kerajaan dan pemberian sangat besar, sedangkan pahala lebih besar lagi. Lalu, orang mukmin yang hidup di dunia bersama istrinya yang beriman dan terjalin di antara keduanya cinta dan kasih sayang, maka tak akan bisa dipisahkan, dan cintanya akan terus bersambung selama-lamanya dalam kekekalan di surga yang penuh dengan kenikmatan. Seorang wanita yang beriman tidak akan rela suaminya diganti selamanya. Kemudian, susunan psikologi yang dengannya wanita hidup di dunia dengan sifat cemburu, egois, dan hasut yang merupakan bagian tidak terpisah darinya pada hari kiamat akan berubah sama sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan 'ala sururin mutaqabilin." Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Quran Surah Al-Hijr ayat 47. Allah telah mengungkapkan iri hati dan cemburu yang melekat dan menyebar di tubuh anak Adam di dunia dengan ungkapan yang paling baik. Oleh karena itu, kalimat kami mencabut dari Yang Maha Pencipta mengungkapkan tentang rasa dengki yang telah menancap di dalam jasad, sehingga Allah tidak berfirman, kami angkat atau kami tarik, tetapi kami cabut sebagai petunjuk kelekatan sifat tersebut di dunia. Itu semua terjadi karena Allah menciptakan kita di akhirat dengan ciptaan baru yang jauh dari ciptaan dunia, serta himpitan kebodohan pada jiwa dan jasad. Allah berfirman, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Waqiah ayat 61. Di dalam ciptaan lain dan baru yang sesuai dengan kehidupan abadi, tak ada iri hati dan cemburu bersama keabadian, namun yang ada qanaah, ridho, cinta, persaudaraan, dan kejujuran. Sehingga penciptaan baru ini membersihkan dari para wanita pemahaman yang lahir tentang kecemburuan dan hasud. Di samping itu, mengangkat dari mereka iri hati sampai ke akar-akarnya. Ia dan suaminya dalam keadaan muda dan menarik selamanya. Tak ada ketergesa-gesaan dalam urusannya dan tak ada kecemburuan antara keduanya. Kehidupan akhirat yang abadi tak ada habisnya. Adapun kecemburuan di dunia, maka salah satu faktornya ialah mengurangi kehidupan dan waktu. Ketika seorang wanita yang beriman melihat bahwa keabadian terbuka di hadapannya dan tiada habis-habisnya, ia tak akan sempit hatinya, berkeluh kesah dan berpaling. Akan tetapi, kebahagiaan, usia muda, semangat hidup, serta cahaya akan bersinar di hadapannya dan di sisi kanan kirinya. Cahaya yang memancar tersebut akan menambah kegembiraan di jiwa serta keluasan dalam pandangan sebagai kesenangan dan ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu pada hari ketika kami melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka.
Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kamu kekal di dalamnya. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Quran Surah Al-Hadid ayat 12. Di antara nikmat yang paling besar dan pemandangan yang paling indah ialah saat Anda melihat wajah yang memancarkan cahaya. Cahaya hanya akan memancar dari wajah ketika pemiliknya berusaha untuk mendapatkan ridho Allah dan menampakkan di wajahnya kecantikan ridho, pujian, dan syukur. Inilah keadaan wanita mukminah saat melihat kenikmatan dan ridho Allah, sehingga ia qanaah dan rela dengan keberadaannya dalam kedudukan bersama suaminya. Bila demikian, tak mungkin seorang istri di dunia dengan pemberian yang selalu baru ini akan hidup dalam kebencian dan kemarahan. Ia dan suaminya dalam naungan yang kekal, kesenangan yang memikat, kehidupan yang luhur selamanya dan selalu bersama. Allah dengan kekuasaannya telah memberikan keindahan serta cahaya yang tak akan hilang dan redup dari keduanya. Dia telah menghilangkan dari keduanya semua yang mengotori kehidupan mereka di dunia, sehingga mereka berdua berbalik dengan kenikmatan serta keridhaan Allah menuju kerajaan yang dihiasi dengan mutiara dan yakut. Suaminya tak akan berpaling darinya meskipun ada ratusan bidadari yang jelita. Maka ia hidup di antara para bidadari tersebut bagaikan ratu yang semuanya berusaha melayani dan mendapatkan ridhonya. Ia bahagia dalam kedudukannya, matanya bersinar serta wajahnya mengeluarkan cahaya yang memancar keridhaan dan kebaikan. Lisannya ialah pujian dan syukur. Ya, itulah keridhaan serta kecintaan mutlak dalam ketinggian dan keluhuran derajatnya. Adapun adu domba, hasut, cemburu, dan mencari-cari keburukan orang berada jauh di luar pagar surga dan tak diizinkan masuk. Sebab tidak ada yang masuk ke surga kecuali kesucian, serta tidak dijumpai kecuali ridho dan cahaya. Wallahu a'lam.